Siapa yang mengatakan Yesus kakak tertua? Itu masih ya Mas Aha. Oh, Mas Aha. Mas Aha itu. Yesus itu kakak tertua katanya. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi begitu ya, Dek. Jadi begitu adekku ya. Kelebihannya menjadi teman-teman. Ada kelebihannya. Apa itu? Tidak perlu berpikir gitu. Bisa menyembuhkan orang. Jadi tuh bener kan, Masuk Dek? aja tuh. Coba Udi tanya, kamu dengar ya Udi Nafiri, tanya. nanti keusir lagi nanti kau. Nafiri, aku mau tanya. Nafiri, waktu kamu ke surga itu kamu lihat siapa waktu kamu ke neraka kamu lihat siapa di neraka? Coba jelaskan Nafiri. Saya ngelihat orang yang nyembah batu itu ada di neraka semua. Iya, nyembah batu neraka. Nyembah manusia masuk neraka nggak? Nyembah batu, nyembah patung, nyembah pohon tuh ada di neraka semua. Iya. Yang nyembah batu siapa Nafiri? Ya orang-orang zaman batu lah. Kalau Tuhannya batu, Iya, kalau nyembah manusia. ntar lo nih. Kalau Tuhannya batu itu masuk neraka nggak? Kalau Tuhannya batu? Ya orangnya bodoh. Ya di Bible tertulis Yesus adalah batu. Batu penjuru gimana? Itu makna figuratif, Figuratif artinya apa? makna kiasan. Oh, kiasan. Kalau Yesus adalah batu penjuru, kiasnya artinya apa? Artinya Yesus maha kuat. Oh, maha kuat. Terus kenapa dibunuh? Kan hidup lagi, kan berarti kuat. Emang cuma Yesus yang bangkit hidup? Emang cuma Yesus yang mati lalu bangkit lagi hidup? Kan banyak. Iya banyak, tapi mereka nggak naik ke surga. Kan mati lagi habis itu. Tuh, berarti Yesus bohong kalau mati lagi. Kalau Yesus Karena kan habis gini, mati Nafiri. langsung naik surga. Nafiri, Yesus kan ngomong di dalam Lukas 20 ayat 36-37 itu. Orang yang sudah bangkit dari kematian itu tidak mati lagi. Berarti kalau mati lagi Yesus bohong dong. Gimana sih? Ayo, jedor. Maknanya lain gitu. Loh, Yesus ngomong, apa katanya? Kamu bodoh. Orang yang bangkit dari kematian itu tidak mati lagi. Mereka akan seperti malaikat di surga. Tuh, katanya nggak mati lagi. Tapi menurutmu mati lagi gimana? Mana yang bisa saya percaya ini? Kamu apa Yesus? Ya dua-duanya lah. Loh, kan terjadi kontradiksi antara pernyataanmu dan Yesus kok dua-duanya. Menurutmu orang yang bangkit itu mati lagi, iya kan? Ya itu. Nah, menurut Yesus orang yang sudah bangkit dari kematian nggak bisa mati lagi. Mana yang benar? Ya itu lain konteks. Loh, konteks apa yang mau kamu bicarakan? Kalau yang tadi itu yang Pak Ustadz Sugi bilang itu ya setelah orang itu bangkit dari kematian dia nggak mati lagi, artinya dia nggak dihukum lagi dalam hukuman dosa, dia langsung naik surga rohnya. Orang bangkit dari kematian itu berapa kali? Ya 1 kali. Nah, kan 1 kali. Karena nggak ada kebangkitan lagi, cuma sekali. Nggak ada kebangkitan 2 kali. Ayo, konteks apa lagi yang mau kamu pakai? Beda kebangkitan jasmani sama kebangkitan rohani. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu bangkit jasmani atau rohani? Ya kalau orang yang udah mati lalu bangkit lagi ya jasmaninya hidup. Apa? Orangnya hidup lagi terus kesaksian. Itu ayat mana yang kamu pakai? Ya yang ayat Lazarus itu mati hidup lagi. Lazarus itu beda. Bukan kebangkitannya seperti itu. Faktanya Lazarus mati lagi. Iya makanya dia bukan Tuhan. Kalau Yesus kan mati, bangkit lagi terus naik ke surga, makanya dia Tuhan. Bentar, jangan ke situ dulu. Orang yang dibangkitkan, yang bangkit sekali itu, dia harus berupa ruh. Bukan berupa dengan dagingnya. Mana ayatnya? 1 Korintus 15 ayat 44.
Yang ditaburkan adalah tubuh jasmania, yang dibangkitkan tubuh rohania. Begitu juga menurut Yesus, orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti ruh. Nah, Yesus ketika dia menjumpai para murid dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 42 itu, Yesus itu datang lengkap dengan daging dan tulangnya. Artinya Yesus belum bangkit. Kalau Yesus itu bangkit, dia harus berupa ruh. Itu ajaran Yesus, juga diajarkan Paulus. Ya, itu kalau bangkitnya nggak hidup lagi. Nafiri, sebentar Nafiri. Silakan kalau mau turun, Sisil. Iya, kakak ini mau pamit dia katanya. Ya, saya turun dulu. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat apa yang diajarkan Yesus maupun yang diajarkan Paulus, Yesus itu belum bangkit dia. Karena Yesus datang kepada para murid itu masih lengkap dengan daging dan tulangnya. Makanya ketika para murid itu takut menyangka Yesus itu adalah roh, adalah hantu, pneuma. Ya apa kata Yesus, mengapa kamu takut dan ngeri? Ini aku sendiri, gurumu, yang biasa bersama kamu tiap hari. Kenapa kamu takut? Lihatlah tangan dan kakiku, rabalah. Karena bagi roh, bagi hantu, tidak memiliki tulang seperti yang ada pada diriku. Nah, karena para murid itu masih belum percaya kalau yang datang itu Yesus yang kemarin, yang bersama dengan dia, ya, yang tidak berubah. Yesus meyakinkan para murid satu kali lagi, adakah kau makanan? Para murid memberi makan ikan goreng. Lalu Yesus memakan di hadapan mereka. Nah, ketika Yesus makan ikan goreng itu membuktikan dia bangkit atau dia menunjukkan dia belum bangkit? Membuktikan dia bangkit dari kematian. Kalau dia bangkit, dia harus berupa ruh. Kalau ruh makan ikan goreng, pecel lele lari setiap malam. Sundel bolong, kuntilanak, gendruwo, suster ngesot datang ke tempat pecel lele pesen ikan goreng. Afwan, Pak De, Afwan, izin pamit turun guru-guru semua. Makasih banyak ilmunya. Oh ya, Bang Alfi. Assalamualaikum Ustaz Yusuf. Alfi izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Ustaz Sugi, Bang Zuma, dan Bang pamit ya guru-guru semua. Oke. Ya, assalamualaikum. Guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia izin sedikit Bang bangkit, Host, Ustaz Sugi, boleh izin sedikit Ustaz Sugi? ya silakan. Besok ada yang mau syahadat. Kira-kira jam berapa gitu bisa gitu Bang Zuma boleh, karena dia juga orang Makassar gitu. Beliau tadi sudah WhatsApp saya, sudah DM Masya saya. Allah, Allahu Akbar. Jadi habis Isya boleh lah. habis Isya ya, boleh nanti saya sampaikan ke beliau. Dia kapan sempatnya aja. Boleh. Nah gini, tadi saya ngomong yang syahadatin nanti Bang Zuma, orang Makassar juga kata saya. Beliau tadi lihat live streaming saya dan DM saya gitu Ustadz Sugi. Jadi saya bawa ke sini aja biar juga diurus administrasinya gitu. Sip, mantap. Ya suruh persiapkan aja KTP-nya, terus tanda tangan di atas kertas putih. Ya, nanti pakai open cam juga, KTP, Ya. kelengkapannya semuanya dia kirim katanya ke MMCI gitu. Siap. Ke Bang Andi juga boleh. Di DM ke beliau dari kalau bisa Katolik, minta nomor Ustadz WA-nya Sugi, aja. alhamdulillah gitu. Masya Allah. Lihat tuh, orang-orang sudah banyak yang sembuh ya, dari penyembahan anak orang. Masya Allah. Kemarin 3, malam ini 1, besok insya Allah ada lagi, besoknya lagi ada lagi, terus. Makin banyak yang mendatangi neraka kalau gitu. Oh, iya. Panas Napiri, Tuhannya bisa berubah 1000 Ya, Nafiri, kamu diam dulu ya, karena TikTok ini sensitif. Kalau orang hanya congor, itu biasa diturunkan sendiri sama TikTok. Serius. Coba kau ngomong sembarangan, coba. Asumsi coba. Pasti kau diturunkan TikTok.
Napiri, orang udah pada masuk Islam, kamu kapan? Tuhan kamu kata kamu bisa berubah jadi 1000. Kapan 10.000 gitu loh? Aduh. Jadi ingat Sun Gokong waktu dikurung di dalam bencana itu kan? Itu dia berubah jadi 1000 itu untuk mengeluarkan keringat supaya yang ngurung itu meledak. Wah, keren juga itu. Wah, Tuhanmu kayak Sun Gokong. Iya, Ustadz Sugi, kemarin itu saya tanya Napiri, kamu apa denomnya? Tritunggal. Oh, cuma 3 Tuhanmu. Kenapa cuma 3? Oh, kata dia, Tuhan saya bisa berubah jadi 1000. Dasar kuculuk Napiri ini. Jadi ingat Sun Gokong. Sun Gokong masih bagus. Dia mau kemana-mana tinggal manggil awan kan, pergi terbang dia. Ini enggak. Tuhan kok malah ngambil keledai orang dinaikin. Nah, kalah sama Sun Gokong lagi kalau gitu dong. Ya, itu aja Ustadz Sugi, Bang Ardiansyah, Bang Zuma, sama Bang Pandi, Bang Handi. Ya, besok Bang ada Isya nanti saya ajak ke sini ke rumah Bang Pandi, mungkin di mana Bang Zuma live gitu ya. Nanti mohon dibantu 2 slotnya kayak gitu ya. Buat Siap. orang syahadat nanti. Ya, siap. Ini Emen ini Islam Kristen nih? Kristen, Bang. Oh, Kristen. Apa yang mau ditanyakan, Bang? Mau ditanyakan apa mau bertanya? Sesuai tema aja, kamu aja yang bertanya. Kamu aja yang bertanya sesuai Saya tema. disuruh tanya. Waduh, berat Bang. Nanti kalau saya disuruh tanya, Bang. Sesuai tema aja. Nanya. Bang Andi. Topiknya adalah. Mana Bang Andi? Topiknya ini nih, ada saya. Topiknya adalah dari awal kan, kalau ingin selamat itu, Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Itu kan topik dari awal. Saya ulang ya. Kalau ingin selamat, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Ingin selamat, saya sudah selamat. Jadi Anda nggak mau diskusi ya? Nah, katanya ingin selamat. Saya nggak ingin selamat, saya sudah selamat. Oke. Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan? Silakan. Tuhan. Tuhan. Alasannya, datanya silakan. Sesuai dengan iman saya, dia adalah Tuhan. Pakai data dong. Banyak. Yang mana kira-kira dipakai? Sudah banyak kalian dengar, semua kalian sudah banyak bahas sama itu, sudah kalian dengar. Waktu Yesus bayi itu disusui sama ibunya, dia sudah Tuhan apa belum jadi Tuhan? Sudah. Jadi Tuhanmu pernah jadi bayi? Ya. Oke. Tuhannya Maria siapa? Ya. Tuhannya Maria siapa? Yesus. Anaknya Maria? Ya. Anaknya Maria siapa? Yesus. Tuhannya Maria Yesus juga. Ya. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Tuhan Yesus. Tua Yesus. Ya. Tua anak daripada ibu. Ya. Ya. Mas Aha tanggapannya bagaimana Mas Aha? Silakan. Mana Mas Aha? Napiri silakan tanggapannya. Lebih tua Yesus daripada Maria. Karena tuanya Maria adalah Yesus. Silakan. Ya, itu tergantung sudut pandang. Sudut pandang mana Mas Aha? Napiri. Ya, kalau dari sudut pandang tanggal lahir ya duluan Maria, no? Tapi temanmu bilang duluan Yesus. Coba gimana sudut pandangnya nih, gimana coba? Tapi kalau dari sudut pandang eksistensi roh, ya duluan Yesus. Iya. Cuma segitunya. Lu kenapa jadi menangis, Napiri? Bukan menangis, ini lagi tertawa. Oh, tertawa ya. Ya gimana mau diskusi kalau begini pada ilmunya? Lagi tertawa, ini lawan diskusi saya kok gini-gini amat sih mikirnya. Jadi saya tuh bingung mau. Gini aja, Nafiri. Ada betadin di rumahmu, ada betadin? Ada. Oke, kau buat kopi, campurkan ke kopimu betadin itu baru kau minum, kau tos.
Orang betadinnya habis dipakai buat ngelem. Gimana sih? Ada yang Kristen yang lain nggak host selain Nafiri? Enggak, itu ada tuh. Emen pinter dia katanya mau ditanya Bang Riansa. Emen. Yaudah, aku boleh tanya ya, Bang Emen ya. Izin Bang Handi, Guru Desuma. Izin Pak Desuki, izin Uniriva dan izin Ustazah Fandi. Ya, Emen halo. Halo. Dari Kristen Protestan atau Katolik tadi? Protestan. Kenapa kok nggak Katolik? Itu pertanyaan saya. Kenapa kok Anda nggak pilih Kristen Katolik, kok Kristen Protestan? Kenapa? Dipilih Yesus untuk jadi Protestan. Gimana? Udah dipilih Yesus untuk jadi Protestan. Berarti Yesus memberkati Protestan? Ya. Di mana dalilnya? Gimana? Di mana ada dalil Yesus memberkati orang-orang Protestan? Ada Bang Ardiansa. Ada. Agama buatan manusia. Sini aku bantuin emen. Sini aku bantuin kau ya. Oh, ini Rifa. Yesus itu memberkati. Enak nih sama Uni Rifa, Yesus itu enak sama memberkati agama Protestan karena emang Yesus suka sama orang-orang yang berontak, yang suka protes. Lanjut. Lanjut Uni, gimana? Ya itu. Jadi gimana? Dia suka sama orang yang suka protes sana protes ini. Saya mau sekarang ngomongnya Uni. Coba lanjut Uni. Coba. Iya, jadi Bang Ardiansa tuh harus tahu kalau dia punya Tuhan suka sama orang yang protes sana protes sini gitu. Dihargai Bang Ardi. Yang penting sering protes saja gitu. Masuk angin. Ya gimana Bang Emen? Itu ada nggak jawaban yang lebih logis gitu selain dipilih Yesus? Ada nggak? Ya memang saya pilih Yesus yang pilih saya. Orang-orang kayak gini nih cocoknya sama blender nih. Enggak, tapi tunggu. Aku ini loh, aku kembarannya blender. Gini, aku mau tanya sama kau Emen. Berarti Tuhanmu pilih-pilih ya. Jadi kalau seandainya Bang Juma, Pak Disugi masuk neraka, berarti Tuhanmu yang milih mereka masuk neraka ya? Ya wajib kalian ke neraka lah mungkin. Kalau kalian sendiri yang pilih. Berarti loh katanya Tuhanmu yang pilih. Sekarang kami pula yang milih. Mana yang betul ini Emen? Kok konsisten lah. Laki-laki itu yang bisa dipegang omongannya. Dipilih atau memilih? Dipilih atau memilih? Dipilih oleh Yesus. Dipilih atau memilih? Nah kalau gitu pilih-pilih kan Tuhanmu. Berarti Tuhanmu itu suka-suka ayahnya aja kan? Semua manusia suka-suka ayahnya Tuhanmu. Iya, suka-suka ayahmu, suka-suka ayah Tuhanmu aja kan, mau milih siapa yang masuk neraka, siapa masuk surga, betul nggak? Itu penilaian kamu untuk kamu. Loh. Untuk saya beda. Kita ulangi. Ini aku tanya lagi. Yang milih kau masuk surga siapa? Tuhanmu kan? Yesus bukan Tuhanku. Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhanmu berarti? Yesus. Opungmu itu? Memang Yesus atau apalah kau ini dia katanya bukan Tuhan. Kamu mau bola Yesus, tetap Yesus lah Tuhan. Berarti yang memilih Uni sudah tahu Yesus adalah Tuhan. Tapi cemen ini, cemen. Dengar dulu cemen. Yang memilih kau masuk surga Tuhanmu bukan. Tuhanmu bukan yang menyuruh kau masuk surga. Yang memilih kau masuk surga Tuhanmu bukan. Yesusku ya. Ya. Iya. Nah berarti suka-suka ayahnya aja kan memasukkan orang masuk surga atau masuk neraka. Suka-suka ayahnya aja. Otoritasnya dia untuk dia pilih saya. Iya, yang milih suka-suka ayahnya aja kan, suka-suka hidupnya aja kan. Itu penilaian Uni, bukan berarti enggak saya. Mana yang betul? Dipilih atau memilih? Dia yang mana yang betul ini? Ya udah berarti suka-suka ayahnya aja lah, milih-milih. Kalau Bang Zuma katanya masuk neraka, berarti suka-suka ayahnya aja kan? Banyak yang dipilih tapi apalah kau ini. Aku nggak nanya banyak yang dipilih sedikit yang dipanggil itu. Ku tanya kalau dalam Islam ini kami masuk surga karena rahmat Allah. Amal perbuatan baik itu menjadi asbab Allah yakin. Kau kan gak peduli dia mau orang jahat kek, mau orang baik kek. Kok yakin pula yang kau tanya? Kalau yakin kau tanya yakin lah, ada aja kau. Yang ku tanya kau. Nah, saya tunjukkan ketika kalau kalian Tuhan sudah di surga. Kau memilih-milih, diam dulu. Kok aku lagi bertanya loh. Aku lagi bertanya. Jangan dulu kau lari-lari. Nah berarti Tuhan kau itu suka-suka hatinya aja memasukkan orang masuk neraka, masuk surga ya.
Kayak gitu Tuhan berarti Tuhan suka hati. Tuhan suka ayahnya gitu. Woi. Kayak mana ini? Lanjutlah Bang Andi. Diam dia. Oke, kita sapa dulu Bang Hako, apa namanya? Hakosi. Buka mute-nya, brother. Kristen atau Muslim? Bang Iwan juga buka mute-nya, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih ini? Bang Iwan tadi Muslim ya? Muslim Bang. Oke, makasih Bang. Itu kalau TikTok saya teman-teman ini ya, kalau ada kawan-kawan Muslim naik itu biasa otomatis dia turunkan karena yang dicari teman-teman Kristen. Ada settingannya teman-teman. Mohon maaf ya. Ini ada settingan di TikTok saya kalau kawan-kawan Muslim naik itu tiba-tiba langsung turun sendiri. Karena settingannya lagi cari Kristen untuk diskusi. Jangan ketawa kalian di bawah ya. Ya mohon maaf saudara-saudaraku Muslim. Ini settingan TikTok sekarang. Makanya tadi kita sering bilang TikTok ini lagi ada gangguan, ada masalah. Kalau ada kawan-kawan Muslim naik, jangan ketawa lah. Lanjut. Aku masuk ya. Kristennya mana? Kristennya mana? Masuk Bang Ardi. Kristennya mana? Ini ada host itu Kristen tuh kayaknya. Itu host kita tuh Pandi Ahmad. Sayang kali, Bah. Bang Ardi. Bang Ardi. Ya. Bisa nggak kira-kira? Ya. Kalau seandainya misalnya Yesus datang ke Bang Ardi ya kan, terus dia bilang gini, Ardi, aku adalah Tuhan. Apa kata Bang Ardi? Ardi, aku adalah Tuhan. Dia bilang gitu. Iya. Aku bilang gini lah. Nah, jadi Abang Ardi bilang apa? Aku bilang gini lah. Kata siapa? Gitu lah. Ya aku perlama lah, nggak aku langsung skakbat lah. Kan jarang-jarang ngobrol sama Yesus ya nggak? Ya, izin dulu Bang Ardi. Biar lama lah. Assalamualaikum. Bro Riko, silakan brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal buat yang di bawah semuanya 3,8 Kak. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang jualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel tenggiri, peletek cumi-cumi dan stik cumi-cumi. Yang berminat bantu kami silahkan langsung ke WhatsApp kami, ada di akun saya yang ini. Insya Allah amanah dan halal kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui parcel cepat JNT, tidak bisa COD, bisa dikirim ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Tambahin dikit dong Bang, Mbak apa siapa? Udah mungkin begini aja, teman-teman langsung klik foto profilnya Bro Riko. Itu ada nomor WhatsApp, ambil nomor WhatsAppnya terus di WhatsApp Bro Riko. Ini gue bantu ini iklan dulu Fandi, sini gue bantu dulu. Baiklah teman-teman, jangan lupa membeli makanan cemilan dari saudara Riko yang ingin membelikannya untuk Fandi karena dia jomblo. Silakan diberikan dan silakan dikirim ke alamatnya Fandi. Fandi adalah seorang jomblo yang berhak memakan. Diam dulu. Fandi adalah seorang jomblo yang berhak memakan makanan cemil-cemilan. Ketika dia nonton film Korea, dia membutuhkan cemilan dari Bang Riko. Silakan dibelikan ke Fandi, berpahala juga kalau kalian memberikan Fandi. Menyenangkan orang jomblo abadi itu adalah sesuatu yang berpahala ya. Kalau untuk memberikan kepada Sugi, jangan lupa untuk kirimkan juga Bang Zuma, Bang Handi dan juga Bang Ardiansah beserta saya. Jadi jangan pilih-pilih ya, cuman pada Sugi aja, nggak patut. Jadi silahkan kalau ingin pesan, silakan ke Bang Riko karena saya sudah pernah mencobanya dan rasanya enak, luar biasa, dan saya tidak berbohong karena berbohong itu dosa. Begitu. Ya, Bro Riko udah ya, kita gantian lagi. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen yang masih mau merasakan hangatnya perdiskusian lintas agama, silakan kirim permintaan. Tapi kalau kawan-kawan Muslim ingat ya, untuk kawan-kawan Muslim itu ini TikTok otomatis loh. Kalau setelah disapa salam terus jawab saya Muslim, biasanya langsung turunkan sendiri sama TikTok. Coba saya tes ya. Bang Amas, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum guys.
Ya, Kristen atau Muslim, brother? Kristen. Oke, di mute dulu ya. Bang Bosdek, silakan. Kristen atau Muslim? Muslim. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh kan, coba tengok itu. Kalau kawan-kawan Muslim itu langsung otomatis TikTok turunkan karena lagi dicari Kristen. Jangan ketawa kalian di bawah. Aduh. Kalian tidak percaya, ini TikTok saya begitu loh modelnya. Ya ketawa pula kalian. Oke, silakan bro, Ama. Katanya Kristen, silakan sama Bang Ardiansa. Silakan dibuka mute-nya. Ya, Bang Ama, dari Kristen atau dari Katolik, Bang? Kristen lah, Bang. Protestan berarti ya? Iya. Ya, abad 16 berarti ya? Iya. Oke. Bungsu berarti ya? Iya. Aku ketawa, Bang. Jawabannya ya, yuk, ayo. Gimana lah ini? Oke. Aku mau tanya, Bang. Tanya lah. Oke, ya aku mau tanya ya. Aku mau tanya nih. Oke. Pada saat Yesus dibawa oleh iblis, ya, itu yang dibawa oleh iblis itu di Matius 4 kan itu kan, betul nggak? Pada saat Yesus dibawa oleh iblis itu, yang dibawa oleh iblis itu, apakah jasmaninya saja yang notabene manusia, atau jasmani plus rohaninya dengan rohaninya juga, dengan rohnya juga? Itu jasmaninya. Berarti rohnya nggak ikut? Disertai sama Tuhan Allahnya dialah. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, pada saat Yesus dibawa oleh iblis, itu yang dibawa itu jasmaninya doang, tubuhnya doang tanpa roh, atau tubuh plus roh? Tubuhnya doang. Berarti jadi mayat gitu maksudnya? Pintar juga kau menyebak aku ya. Udah terjebak dia. Terjebak pula kau rupanya. Janganlah kau jebak-jebak, Bang. Tak boleh lah kau jebak-jebak aku. Gak apa-apa lah, terjebak enak kan gak apa-apa kalau topik jadinya. Ya udah, sekarang kita ulangi lagi ya, pelan-pelan ya. Oke. Pada saat Yesus dibawa oleh iblis di Matius 4 itu, ternyata engkau baca Alkitab ya, rajin-rajin. Sabar dulu, apa gimana pula ini? Sabar dulu ya. Sabar dulu ya. Diberkati ya, Bang. Hah? Semoga engkau diberkati ya, Bang. Aku makan berkat tiap hari kok. Tenang aja. Udah sabar. Iya, nasi berkat itu kan kalau ada orang tahlilan aku makan tuh nasi berkat. Gitu. Nice, Bang. Ya nice. Ya oke, aku lanjut ya. Ini serius ini serius. Pada saat Yesus dibawa oleh iblis di Matius 4 nomor 10 itu, yang dibawa oleh iblis itu apakah A, jasmaninya saja, B, rohaninya saja, rohnya saja, C, jasmani dan rohnya? Yang mana? Ini kuis ke apa nih, Bang? Janganlah kuis, Bang. Iya, biar loh. Emang ada jawaban lain? Emang D ada yang dibawa oleh iblis itu sepatunya Yesus, emang ada? Lah, abang kan udah baca, ngapain kuis-kuis lagi lah, Bang? Tanya lah yang lain lah, Bang. Iya, saya tanya itu, jawab aja. Ya udah, jawabanmu apa deh, gitu aja. Aku nggak kasih ABC deh. Silakan. Ya kan, aku kan udah bilang tadi, Bang. Itu kan tubuh jasmaninya yang dibawa, Bang. Berarti yang dibawa jasmaninya aja? Iyalah, jasmaninya lah, Bang. Oh, berarti roh nggak ada rohnya ya? Lah, yang bilang nggak ada rohnya gimana? Kan nggak hidup kalau rohnya nggak ada, Bang. Lah ya makanya itu berarti yang dibawa oleh iblis itu ada rohnya nggak di dalam jasmaninya? Kan jasmani. Iya, di dalam jasmani ada rohnya nggak? Nggak ngerti konsepnya ini, abang nih.
Maksud saya gini loh bang, maksudnya gini loh. Pada saat Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun, itu yang dibawa itu apakah jasadnya doang tanpa roh atau jasad plus rohnya yang ada di dalam jasad? Ya kan dibilang jasmani tadi bang. Berarti nggak ada rohnya. Balik pula pertanyaan ke bang. Ya udah jawab aja. Ada rohnya nggak intinya? Ya kan orang kalau nggak ada roh kan orang nggak bisa hidup bang. Oke, berarti kesimpulannya yang dibawa adalah jasmani plus rohnya, betul? Iyalah. Oke, baik. Pertanyaan saya sekarang, yang maha kuasa itu jasmaninya Yesus atau rohnya Yesus yang maha kuasa? Ya rohnya lah bang. Rohnya maha kuasa. Rohnya kan ikut dibawa iblis tadi ya, betul ya? Ya kan? Kan ikut juga kan dengan jasmaninya, bener nggak? Iya ya. Oke. Pertanyaan saya, lebih maha kuasa mana? Iblis atau Yesus? Ya lebih maha kuasa Yesus lah bang. Oke, berarti iblis nggak maha kuasa ya? Oke? Betul nggak? Iyalah bang. Iyalah. Iya oke. Berarti iblis kan makhluk ya, ciptaan ya iblis itu ya, betul nggak? Ya, ciptaan oke. Ciptaan oke. Berarti kesimpulannya yang tidak maha kuasa ini atau iblis ini berhasil memindah tempatkan Tuhan yang maha kuasa dari satu tempat ke tempat yang lain, betul? Bingung dia, bingung. Bingung kalau bingung. Aku kan jawab iya tadi bang. Ayo coba jawab pertanyaan saya. Kesimpulannya iblis jawab pertanyaan itu. Iya. Pertanyaannya, iblis yang tidak maha kuasa ini berhasil memindah tempatkan Tuhan yang maha kuasa ini, betul? Betul? Betul. Oke, berarti Tuhan yang maha kuasa dikuasai iblis, betul? Bukan dikuasai lah, kan dia dicobai kan, itu kan gimana sih? Lah kan kesimpulannya bisa dipindah nggak sama iblis? Begini aja, kalau abang baca minimal baca yang menyeluruh lah bang. Gimana sih? Gini bang, gini. Gini bang. Kalau aku, bang, dengerin ya. Aku open cam ya. Aku tunjukin sesuatu ya. Aku izin tunjukin sesuatu ya. Nih. Ya, aku tunjukin sesuatu. Ya sabar. Ini aku punya mouse, oke? Mouse ini lebih kuasa mana saya dengan mouse? Abang lah yang kuasanya. Saya dong. Saya pindahkan mouse ini ke sini. Berhasil nggak saya memindahkan ini? Itu beda perumpamaan bang. Sabar dulu, saya tanya ini. Berhasil nggak saya memindahkan ini? Berhasil nggak? Ya berhasil. Itu beda. Pertanyaan saya. Ya sabar dulu. Pertanyaan saya, kenapa mouse ini berhasil saya pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain? Kenapa? Ya karena abang yang pindah lah, jadi. Ya saya tahu lah kalau itu. Pertanyaan saya, kenapa mouse ini berhasil saya pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain? Kenapa kok berhasil saya pindahkan? Kenapa? Karena abang pegang, jadi pindahlah dia bang. Iya, saya kuasai kan mouse ini, betul? Ya, karena Bang Ardi lebih kuasa. Iya, saya lebih kuasa. Kalau saya tidak kuasa, Bang Ardi gantian bang. Aku pengen nanya bang. Ya sabar dulu, ini belum selesai. Wah, Unirifa. Sabar dulu. Ya, Unirifa udah gatel mulutnya. Sabar nih, aku dari tadi diem. Sabar ya. Oke ya. Ini mouse berarti kesimpulannya saya menguasai mouse ini. Mau saya pindah ke sini bisa, mau saya pindah ke sana bisa, mau saya pindah ke sini juga bisa. Betul nggak bang? Betul nggak? Tapi enggak, betul dulu kita, betul nggak? Betul dulu kita. Betul atau salah? Jawab dulu, betul atau salah? Betul lah, engkau yang pindah. Betul. Pertanyaan selanjutnya, lebih kuasa mana? Mouse ini yang berhasil saya pindah atau saya? Lebih kuasa mana? Lebih engkau lah bang. Oke, stop dulu, stop. Oke. Nah, sekarang kita ke Yesus. Sabar. Yesus ibarat kata Yesus
dipindahkan oleh iblis ke sini, dipindahkan ke atas gunung dan dipindahkan ke mana? Ke bait suci itu. Betul nggak? Betul nggak? Di Matius 4 nih. Ini di Matius 4 nih. Betul ya? Ini iblis membawanya ke kota suci. Ke kota suci ya. Betul ya? Betul ya, Bang? Bang? Betul. Nah, dari padang gurun dicoba iblis kan, terus dipindah nih ke kota suci, terus dibawa ke atas gunung nih di sini. Betul nggak? Betul nggak, Bang? Betul, Bro. Oke. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu, Bang. Sabar. Tenang dulu, tenang. Tenang ya. Tenang dulu. Yesus ini yang dibawa oleh iblis ini ternyata isinya ada dua. Satu jasmani, dua rohnya. Betul? Yang maha kuasa kan rohnya. Betul? Rohnya kan ikut di dalam jasmani. Betul? Misal, ini kan ada baterainya nih, Bang. Ya, ini ada baterainya nih. Nah, ini kalau baterai saya ambil mati mos ini, bener nggak? Nah, benar. Ah, ya, berarti ini ibarat kata rohnya ya, Berarti iblis ini membawa jasmani beserta rohnya Yesus, betul? Oke. Iblis yang tidak maha kuasa ini berhasil menguasai Yesus yang maha kuasa ini untuk berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, betul? Betul. Ah, berarti iblis menguasai Yesus, betul? Betul? Betul. Nah, berarti lebih kuasa siapa? Yang dipindah atau yang memindah? Tapi hasil akhirnya, Bang, dia hasil akhir pula, Bang. Aduh, gimana sih? Lebih kuasa siapa? Yang memindah? Sabar. Habis ini aku lah. Iya. Sabar 5 menit, Uni, 5 menit. Oke, 5 menit ya. Ya, oke. Jadi lebih kuasa siapa? Yang memindah? Yang memindah ini? Hah? Kau dengar semua. Ini tapi yang terakhir itu kan iblisnya ngalah. Janganlah engkau coba alamu begitu. Jadi iblisnya mengalah. Saya nggak ngomongkan terakhir. Pada saat intinya kesimpulannya. Iya. Oke. Kesimpulannya gini. Yesus ini berhasil dipindah nggak kesimpulannya? Yesus itu adalah sebuah perjalanan. Iya, aku tahu. Berhasil nggak dipindah kesimpulannya? Saya tanya, Yesus ini berhasil atau tidak dipindah oleh iblis? Berhasil nggak? Dengarlah penjelasan itu kan sebuah perjalanan, Bang. Macet. Ketuan lah bodoh kau, Bang. Aku dibilang bodoh pula, Bang. Gimana lagi? Iyalah bodoh lah, Bang. Nggak mau baca sampai akhir di mana engkau bisa mengerti, Bang. Janganlah kau baca setengah. Iya, udah selesai ini. Nyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, kan ini udah selesai. Tapi di ayat sebelumnya, kesimpulannya Yesus berhasil dipindah nggak? Berhasil nggak dipindah Yesus? Itu kan jasmaninya dan hasil akhirnya engkau tetap kalah, Bang. Jasmaninya dan kan ada rohaninya juga. Jasmani plus rohani kan? Betul? Engkau tetap kalah, Bang. Hasil akhirnya kau tetap kalah. Kesimpulannya berhasil nggak dipindah? Itu kan jasmaninya. Rohaninya nggak ikut. Rohnya nggak ikut. Dan ikut nggak rohnya? Bahaya itu kau, Bang. Sesat kali, Bang. Udah macet tuh nih. Udahlah macet. Ya gantian. Kasihan Uni Rifa dari tadi mulutnya gatel. Kalah tuh, Bang. Udah bodoh tuh. Ya gatel banget aku nih. Bentar. Ama. Ya udah. Jangan gitu loh. Kok jangan nyerang orang. Ya enggak apa-apa. Aku dibilang jangan bodoh nyerang enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa lah. Ya udah. Kalau kau bilang orang, tau enggak? Orang yang bilang orang lain bodoh di kitabmu itu masuk neraka loh. Gini Ama, aku mau nanya serius nih. Tunggu. Aku mau tanya. Ama bentar dulu nanti aku kasih kau. Aku cuma satu aja, Bang Hardi. Tadi kan pertanyaannya esai. Kalau aku pertanyaannya option, pakai A, B, C dan D. Pertanyaanku cuma satu. Bagaimanakah? Bentar dulu, Ama nggak sabaran. Kau kenapa sih giliran aku bertanya? Aku pengen bersenang-senang kayak Bang Hardi tadi loh.
Aku kan mau bertanya. Ama pertanyaan. Aku mau Iya bertanya nanti dulu. abis Dengarlah. ini. Kok nih cewek kali kayak mama kurang belanja. Aku juga pengen bersenang-senang kayak Bang Ardi. Buat kali. Diam dulu lah. Kenapa kok nggak membiarkan aku bersenang-senang kayak Bang Ardiansa tadi lo? Biar aku tanya dulu bang. Diam dulu, nanti kau panggil pula aku abang. Kau pikir aku berjenggot? Sabar kau. Jangan Ama, Mama, aku jangan mau ribut bertanya. terus sama ribut terus sama. Diam dulu, Ama. Ama, aku pengen bertanya kayak Bang Ardi tadi, enak loh, seru kali Bang Ardi tadi. Jangan ribut terus sama ribut terus. Diam Mama, diam. Jadi Pandi ini pertanyaannya seru, kau pula Pandi. Diam dulu kau Ama. Kalau nggak naikkan yang lain lah Pandi, nggak seru kali si Ama ini. Nah, pertanyaannya cuma satu, Ama. Iya nanti. Takut lah kau. Nanti dulu hantu belau. Gantian lah hantu belau. Kau. Ternyata kuntilanak. Iya gantian. Aku. Kok nyerang kayak gitu kau? Ama. Kami ini loh umat Islam. Umat Islam ini nggak masalah kau hujat, nggak apa-apa. Kami ini bukan orang yang kendak. Iya, kawan. Iya. Mute dulu Aslan. Siapa yang bisa kutanya ini? Gantian aku bertanya dulu set. Itu Aslan mungkin, Aslan aja. Pindah. Beda. Diam kan si Ama dulu. Aslan, boleh nggak aku nanya Aslan? Aslan, kau Oten kan? Dari namanya kayaknya Otenable banget. Boleh nggak aku nanya? Oh iya, Aslan. Ya aduh kak, boleh kok turun. Emak kau jadi Uni korban. signalnya merah, Uni signalnya merah. Mama, buka mic-mu dulu. Uni signalnya merah, Uni. Putus-putus suaranya. Tanyalah kau sini. Tanyalah kau sini. Uni. Bentar merah signal Uni. Kamu itu sapa dulu. Boleh. Udah, jangan dipotong lagi Fandi, biar nanti signalnya agak merah lagi. Ama, aku nanya serius ya. Kau jawab betul-betul ya, Dek. Oke lah. Jadi kau percaya? Ya, jadi kau percaya kalau roh jahat atau iblis bisa membawa Tuhan? Percaya kau kan? Enggak. Oke, lanjut. Percaya nggak ada ayatnya itu? Percaya nggak kau itu? Tadi kau udah bahas sama Bang Ardi. Percaya kan? Oke. Itu jasmani ya. Maka pertanyaanku tuh cuma satu aja. Kau jawab serius loh ya, jangan main-main loh ya. Ini tentang Tuhanmu loh. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara iblis membawa Tuhanmu? A. Digandeng, B. Digendong, C. Digelinding, D. Dijambak. Coba jawab. Kasihan kali lah. Itu bukan kuis lah. Janganlah kau main-main dari firman kami. Entar kau masuk. Aku bertanya, kayak mana caranya roh jahat atau iblis membawa Tuhanmu? A. Digandeng, B. Digendong, C. Digelinding, D. Dijambak. Oke lah, biar aku jelaskan. Ditendang. Biarlah aku jelaskan. Dimasukin kantong. Itu adalah perjalanan. Ngerti perjalanan nggak bang? Ngerti nggak perjalanan? Kok panggil abang kau? Kau pikir aku berjenggot? Panggil abang pula kau? Kau pikir aku berjakun? Aku pikir kau banci bang. Banci. Kau nggak tahu kalau aku nih, kalau jadi laki-laki ganteng, aku tahu kau. Cepatlah jawab, diapain? Cara dibawanya kayak mana? Digendong, digandeng, ditenteng, digelinding, dijambak. Itu adalah sebuah perjalanan. Jadi Yesus maksudnya kayak mana nih jalan? Iya kan dibawa, dia diapain? Gandengan mereka, bergandeng tangan. Kasihan kali, bacalah kau. Janganlah kau banyak tanya, banyak cakep pula kau. Aku nggak tahu caranya kayak mana dibawa setan. Ada Tuhan dibawa setan kayak mana caranya? Digendong, digandeng, digelinding, digulung, atau ditinting, dijinjing. Loh, ada di kitabmu loh. Diapain? Diseret, dijambak. Diapain woi? Tertawalah kau sepuas-puasnya. Ya kitab aku. Aku cuma tanya lo. Diapain? Enggak masuk nerakamu. Mbak lo. Siapa ini yang mau menjawab nih? Siapa yang mau ngomong sama aku satu-satu dulu? Tadi aku cuma minta satu orang aja loh. Ribut kali kalian. Diam kau dulu Ama. Siapa yang mau ngomong ini?
Aku. Pernah. Dengar. Diam kau dulu ama. Kerjaan para muslim itu apa nih? Kalau kok curhat pula nih? Surganya apa nih? Pecahin perawan ya. Kasihan kali. Kau mentang-mentang nggak ada yang perawan di surga kau, banyak pula cerita kau. Mentang-mentang di surga kau nggak ada yang perawan ya? Nggak ada yang dipecahin. Karena nggak ada yang perawan satupun, udah lewer semuanya bawahnya kan. Soalnya pesundal semua yang duluan masuk surga ya kan. Punyamu masih perawan enggak? Halo. Kok aku pula yang kau tanya barangku? Kok otakku keselangkangan aja ini? Ini kenapa Kristen begini karakternya ya? Saya izin siapa putra Kristen atau Muslim? Ini dibahas. Itu udah berlewer. Kau turun. Oke, sudah ya. Suruhlah dulu jawab pertanyaanku tuh Fandi. Aku pengen tahu loh diapain cara bawanya. Enggak akan mau mereka ngeyel terus itu kalau sama Uni. Mana tahu juga. Aku bisa tidur loh Pandi kalau nggak dijawab pertanyaan itu loh Pandi. Pertanyaanmu itu gak jelas. Loh, kok nggak jelas? Kau nggak tahu kalau Tuhan dibawa sama iblis. Aku cuman bertanya kayak mana cara bawanya, kok nggak jelas kata kau. Ada aja kau. Ih, payah kali kau. Kau bodoh bawa agama. Black Oval ini Kristen atau Muslim? Black Oval. Bro, Black Oval. Iya, kalau TikTok itu biasanya panggilan ketiga langsung otomatis turun. Panggilan terakhir Bang Black Oval, Kristen atau Muslim? Nah, itu kan gue bilang. Lanjut nih. Iya, jadi pertanyaan ini krusial ya teman-teman. Kenapa aku bilang ini pertanyaan krusial? Karena ini adalah pertanyaan yang bermanfaat dan penuh hikmah, dimana kita tahu loh untuk adalah tiru jagoan mereka sejak dia jalan. Uni putus suaranya Uni. Mungkin Uni tidur dulu Uni mungkin karena suaranya putus-putus, jaringannya merah tuh kan. Nah, oke, silakan Bang Puji, Kristen atau Muslim Bang Puji? Bang Puji. Ya, dibuka mute-nya Bang Puji. Ya, panggilan kedua ya Bang Puji ya. Panggilan ketiga itu otomatis TikTok turunkan itu, brother. Bang Puji. Nah, kan panggilan ketiga. Silakan Bang Zuma, ini ada dua satu lari. Satu kabur. Bang Zuma kalau monitor ini ada kita mau belajar soal kristologi nih. Biar pandai-pandai sedikit. Halo. Ya, halo. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dari tadi saya nggak disapa, Bang. Ya, ini baru mau kusapa ini. Itulah. Aku kayak dianaktirikan di sini, Bang. Coba pula kau di sini. Oke, aku sapa lagi Bang Frans ya. Bang Frans monitor. Kalau bau-baunya ini bau Kristen. Silakan Bang Frans. Ya, halo, selamat malam. Iya, malam Bang Frans. Kristen ya Bang Frans ya? Kristen, Bang. Katolik pasti ya? Protes Katolik bagi saya, Kristen sama aja dari Katolik. Oke, siap. Protestan sama aja buat saya. Oke, Pak Pendeta kayaknya ini Pendeta Frans ya, betul? Iya. Bukan, saya jemaat biasa, Bang. Oke. Silakan. Ada yang mau dipermasalahkan? Iya, saya cuman ikut nonton, ikut dengar tadi, Bang. Tapi kayaknya ada si Ibu Uni ini yang cara
caranya terlalu mengejek sesuatu agama ya. Bukan ngejek. Bentar saya besarkan dulu ya. Ini saya punya bukti bahwa saya tidak ngejek ya Pak. Bapak jangan begitu dong. Saya ini seorang penanya yang ingin tahu jawabannya. Nih Bapak lihat nih. Saya tuh nggak berani Pak. Nih Bapak coba Bapak lihat nih. Nih Bapak lihat nih. Nah nih. Nah coba. Sorry Pak. Kok ini? Bukan itu maksud saya. Ini mau saya maksudkan Pak. Nih, Bapak pernah lihat film Titanic nggak? Bapak pernah nonton film Titanic nggak? Tuh, kayak film Titanic kan Pak? Pernah. Tuh mesra banget loh Pak. Dari belakang gitu loh Pak. Nah ini yang saya tanya. Gimana caranya gitu loh iblis membawa Tuhan tuh kayak gini, diapain? Digendong, dipeluk dari belakang, dari depan. Kan saya bertanya loh Pak. Mesra banget loh Pak. Ini dari belakang itu di Kristenan itu nggak ada gambar seperti itu. Ya ini saya dapat dari Google Pak. Ya itu kan mungkin editan Bu ya. Yang pastinya kita tahu, Pak. Berpegangan pada sejarah yang memang ada. Kalau di Google ya pastinya banyak. Iya kan gini Pak, saya ini kenapa bertanya begitu ya kan? Karena Bapak bayangin aja deh kalau Tuhan dibawa sama iblis, caranya gimana ya? Digandeng kah? Dijinjing kah? Diajak bareng-bareng jalan bersama? Atau ini menjadi pertanyaan seumur hidup yang tak mampu dijawab sama teman-teman yang lain. Saya penasaran banget gitu loh Pak. Ini saya serius loh Pak bertanya. Jadi gini gak? Iblis itu bertentangan dengan Tuhan. Jadi nggak pernah itu berbarengan. Cuman pernah dicobai. Terus dibawa. Kan dibawa ke tempat tinggi Pak. Iya tapi kan dibawa dulu Pak. Mereka Tuhan Yesus ini ada ayatnya loh. Tempat tinggi. Ini ayatnya. Bukan nih Bapak sok-sok tahu, bukan gitu ini ayatnya nih. Nih ya Bapak jangan gitu dong. Masa diganti-ganti ayatnya? Bapak baca dong dalam kitab Bapak Matius pasal 4 nomor 1. Bapak jangan nambah-nambah firman Tuhan deh. Ini saya kasih Bapak ayatnya bentar ya Pak. Ih Bapak jangan mempelintir kitab suci apa nggak baik loh Pak, berdosa loh Bapak nanti. Nih kan nih, ya aku kasih harus datanya. berpegangan pada sejarah Alkitab Kak. Jadi Iya ini Pak, Bapak baca ini begitu. Bapak baca coba Bapak baca itu, coba Bapak baca baik-baik tuh. Nggak kelihatan. Tuh Bapak baca. Yaudah saya bacain. Sampai Coba Bapak baca itu. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun ya untuk dicobai. Itu roh bukan berarti iblis. Oh berarti dia diantarkan sama roh Tuhan untuk dicobai gitu. Maksudnya Tuhan yang nganterin. Uni Tuhan yang itu nganter Bang Ardi dia. belum mute ya Uni. Coba Bang Ardi monitor Bang Ardi. Iya sini aku mutein ya. Dah. Maksud Bapak diantarin sama roh Tuhan untuk dicobai sama iblis kayak. Oh my God. Bapak bilang apa ini Pak? Roh itu bukan iblis Kak. Namanya aja beda. Apa? Jadi roh. Apa Bapak? Roh itu adalah Oh my God jiwa Bapak. ya. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah Bapak. Ini harus saya kasih data-data kitab sucinya deh sepertinya. Aduh. Ya ampun. Jadi ini yang roh yang bawa ini roh Tuhan maksudnya Pak. Saya tunjukin sama Bapak ya. Oke. Kan ada bahasanya di kekristenan itu Tritunggal. Ya, bentar, saya kasih Bapak data lagi deh. Saya tuh nggak suka asumsi Pak. Nih Bapak lihat nih ya. Nih. Jadi coba dulu Bapak Bapak jabarkan dulu berarti yang membawa Yesus itu bertemu iblis roh Tuhan sendiri gitu. Dipertemukanlah Yesus ini dengan iblis gitu. Ya. Gitu Pak. Maksudnya gimana Pak? Coba jelasin dulu Pak. Cuman iblis yang mendatangi kan dibawa dia dan mencobai dia. Bapak baca baik-baik Pak. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kan dipertemukan dengan iblis ini Pak. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahalazim. Bapak gimana sih? Makanya saya tanya itu roh gimana cara bawanya?
Dan Bapak bilang itu roh Tuhan. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Susah juga ya. Susah juga kalau memang kita beda agama ya. Untuk menyampaikan sesuatu Iya, Pak. itu susah Kak ya. Saya Ya, bertanya pastinya loh Pak, kok Bapak yang Dalam artian Kakak belum saya mengerti. cuma bertanya loh. Makanya Iya. saya tanya karena saya nggak ngerti Pak. Yang pastinya roh itu bukan iblis. Ya. Bapak tunjukin siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang kalau roh itu bukan iblis? Bukan bagi kami bukan. Ya, Orang Kristen siapa yang bukan. iya yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Kakaknya bilang tadi kok. Enggak, yang bilang siapa? Kalau yang Bapak bilang kan itu bukan roh iblis. Nah, sekarang saya tanya yang bilang itu bukan roh iblis siapa? Maksudnya Nih, saya kasih kakak Bapak yang data bilang lagi tadi, deh. Ini roh itu adalah iblis. Bukan. Saya bilang itu roh iblis, Bapak bilang itu roh Tuhan kan? Kan Bapak bilang itu roh Tuhan. Nih, Ya, saya kasih Bapak penjabaran ntar. Inilah kalian kadang-kadang harus belajar loh nih. Saya tunjukin sama Bapak. Bapak baca ini ya. Gagasan bahwa Yesus secara sengaja diserahkan oleh roh Allah ke padang gurun untuk dicobai iblis adalah konsep yang menentang secara teologis. Nah, itu. Menentang secara teologis, Pak. Jadi kalau memang iya, berarti roh Tuhan kalian menyerahkan Yesus kepada iblis gitu. Oh my God. Enggak seperti itu. Kakak ambil ayat itu di mana itu? Lah. Di dalam Alkitab nggak ada itu Kak. Ini penjawab. Lah, Bapak juga tidak punya di dalil kitab Bapak kalau itu roh Allah. Mana buktikan kalau itu roh Allah? Mana? Bapak aja bicara nggak pakai dalil Alkitab. Saya pakai dalil Kak. Mana. Habis itu silakan guru-guru yang lainnya ya. Saya cuma mau tanya itu aja. Bagaimanakah cara roh membawa Yesus itu aja? Dulu ya. Sementara yang cari dulu Kak. Alkitabnya. Boleh Pak, silakan Pak. Saya cuma bertanya aja ya Pak. Ya begitulah kira-kira teman-teman. Ya, kalau Bang Zomo mau masuk sedikit boleh, kalau masih bisa beberapa puluh menit. Kalau tidak biar Bang Ardi yang lanjut. Bang Ardi, jaringannya Uni soalnya merah tuh. Halo. Yuk. Ini saya perhatikan dari tadi nggak ada lah kesempatan kita mau masuk ini. Ya silakan bro. Halo. Saya cuman mau tanya ini ketua. Ya tanya aja. Saya Kalau nggak bisa menjawab tanya agama aja apa? udah. Ya agamamu apa? Oh puji Tuhan saya masih Kristen. Ya udah. Nah ini saya mau Apa ibu tanya kotanya? nih buat para host, buat Uni ya kan. Kebetulan beberapa minggu ini saya terus mengikuti komal-komal seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini. Jadi dari berbagai diskusi yang pernah saya ikuti bersama teman-teman semua ya, baik dari Muslim maupun yang Kristen. Nah, saya masih bingung ini gitu. Nah, kalau misalnya dari Kristen pindah ke Islam itu apa namanya? Mualaf apa murtad? Kristen pindah ke Islam namanya mualaf. Oh, namanya mualaf. Nah, jadi panjang cerita ya kan, pembahasan saling menghujat, saling menurunkan ya kan seperti itu. Nah, saya sih ada rencana mau mualaf. Nah, kira-kira diterima nggak nih? Nggak mau. Kenapa bang? Nggak mau.
Loh, saya mau login ini. Kayak mananya? Nggak mau. Bang Juma, gimana ini? Mau login ini satu ini loh. Biar Nggak mau. terus ini. Nggak mau. Nggak perlu lama-lama ini. Udah bosan kali nengok-nengok yang apa debat sana debat sini kan. Ku ambil kesimpulan ini. Coba dulu pindah dulu sekali kan gitu. Boleh nggak? Nggak mau. Islam bukan coba-coba. Nggak mau. Duh, kok nggak mau orang abang? Kenapa? Bang Frans dimarahin dulu itu, Bang Frans. Bagi saya bang, jadi gini bang. Kau boleh masuk Islam. Tunggu dulu bentar, Bang Pran. Bentar, Bang Pran. Ya, Bang Pran. siap kak. Ya, pernah ya, dengar ya. Kalau kau memang mau masuk Islam, kau bisa nggak itu sama manusia udah itu manusia baru jangan karena itu untuk berakal. Oke. Nah, kau bisa nggak bedain apa itu Tuhan, apa itu manusia? Coba kau tunjukkan sama kau bisa bedain. Aku belum siap loh ini, tapi udah ditanyain. Aku kan cuma nanya, boleh nggak masuk kan gitu. Iya kan boleh, nggak boleh kalau belum berakal. Umi, bagi dulu, kau jadi Kristen aja. Sampai nggak masuk? Jangan BPJS Umi. Aku kan tanya ini. Nggak boleh kalau kau belum berakal. Nggak boleh kalau kau belum berakal. Bisa nggak kau bedain Tuhan sama manusia? Loh, saya bilang, saya kan dari Kristen. Iya, kalau kau bisa membedakan manusia dan Tuhan, kalau kau bisa membedakan antara Tuhan dan manusia, baru bisa masuk Islam. Dulu nih, bisa nggak dengar orang bicara Uni? Saya ini kan Kristen. Oke lah, kalian garis bawahi lah. Saya tidak berakhlak. Saya tidak bisa membedakan Tuhan sama manusia, kan seperti itu. Tidak berakhlak, aduh. Itu berakal. Dengar berakal. Dulu, Uni. Dengar. Oke, saya tidak berakal ya. Saya lahir, saya berasal dari Kristen. Saya tidak berakal. Nah, sekarang saya mau masuk di tempat orang yang berakal. Bisa nggak? Saya kan cuma mau tanya, bisa nggak gitu? Nggak bisa. Yang berakal kami, kau nggak berakal, nggak bisa. Justru karena kau berakal, Uni, aku gabung sama kau gitu. Nggak bisa, kau nggak berakal. Yang berakal aku, kok paksa kau? Ya karena aku berakal, makanya aku nggak terima orang-orang nggak berakal. Iya Uni, aku tahu aku nggak berakal. Tuhanmu berakal. Umat kalian berakal. Udah, bisa bukan nggak? Tuhanku tidak butuh akal. Ya, Tuhanku tidak butuh akal. Dengar ya, kau nggak bisa karena kau belum berakal gitu. Janganlah kau masuk, ya. Ya janganlah, malu aku nanti sebagai orang Islam, nanti orang nggak berakal masuk Islam. Aku yang malu nanti, pindah ke Jawen aku nanti gara-gara kau masuk Islam nanti. Bayangkanlah ada orang masuk Islam tapi nggak bisa bedakan mana Tuhan mana manusia. Uni, halo Uni, aku kan nggak boleh kau masuk Islam, kami nggak terima orang nggak berakal. Kami nggak terima, kau ini kok maksa, lucu kali. Ku lapor kau nanti ya Uni ya. Sama ustad-ustad ya. Laporin aja lah. Lapor aja. Gak mau. Aku mau login ini. Ini gimana sih konsepnya? Gak boleh ku bilang. Gak boleh ku bilang. Jangan. Jangan. Uni stop dulu Uni suaranya itu putus-putus dari tadi ngomong putus-putus suaranya. Perbaiki dulu signalnya baru. Ini kalian gimana sih? Aduh ya ampun. Dengar. Saya ditelepon di neraka itu kekurangan kayu bakar. Kalau kau ikut mualaf, nanti kayu bakar kurang. Oh, kayu jadi aku masuk neraka. Iya, kamu di situ aja, bagus. Waduh, ini
Enggak, nanti ku telepon kamu kalau aku di surga insya Allah ya, di janannya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke. Aku di surga, aku telepon kamu. Nah, siapa namamu? Aku tanya namamu. Tunggu aku Randy, aku Bang Randy. Namamu Fendi kan? Aku Randy. Oke, Lai Randy. Nanti ku telepon, Lai Randy. Ya, Bang Fandi. Di agama kami nggak ada bawa-bawa telepon, Lai. Kau dengar dulu. Aku butuh sesuatu samamu. Tunggu dulu Bang Pandi. Aku lagi disiksa malaikat ini Bang Pandi. Dengar dulu. Aku lagi disiksa. Ini gimana konsepnya? Aku di surga insya Allah, di janannya Allah. Kamu di nerakanya Allah, di nerakanya Tuhan. Oke? Allah punya neraka. Allah punya neraka. Tunggu dulu. Aku telepon kamu ceritanya. Halo, Laiku. Iya. Gimana, Le? Gimana kabarmu di sana di surga, Bang Fandi? Alhamdulillah. Di surga kalian bisa teleponan ya? Alamak. Dengar dulu. Jadi kau nanti telepon. Itulah makanya mau masuk, aku Muslim, mau masuk Islam, aku mau syahadat karena di agama kalian bisa teleponan. Dengar dulu nanti kalau aku di surga, kamu di neraka, ku telepon lah dirimu. Justru itu aku mau masuk Muslim. Dengar dulu. Biar bisa teleponan sama Nabi Muhammad. Mana sih? Dengar dulu. Nanti ku telepon kamu. Halo, Laiku, apa kabar Laiku? Kau tanyalah aku. Gimana kabarmu di sana, Lai Fandi? Wah, di sini enak, Lai. Kita angkat kaki, duduk-duduk, minum kopi, merokok. Terus tunggu dulu, ku telepon lah kau, ku tanya. Bagaimana di situ keadaanmu, Lai? Aduh, Laiku, hari-hari kita disiksa, Lai. Hari-hari retak ginjal, retak otakku, pecah betisku, ditekel, dikait aku, dibanting aku semua di situ. Nah, setelah ku dengar keluhanmu, Lai, aku bilang lah, aku ini mau merokok. Telepon Nabi. Tunggu. Nanti aku telepon Tuhanmu juga. Dengar dulu. Nanti ku telepon ya. Telepon Muhammad. Telepon Muhammad. Monyet, tunggu dulu monyet. Dengar dulu aku bicara. Ini penghujat ini Bang Frans. Jadi kayaknya harus di tempat sampah saja dia. Itu kalau TikTok itu kalau penghujat, dia langsung otomatis loh diturunkan. Betul sekali, Kak. Yang pastinya begini, bagi saya, Kak, nggak apa-apa, saya kan cuman suka dengar, ya. Jadi bagi saya itu yang pastinya kita dari sisi agama itu wah, ini TikTok ini begini TikTok sekarang. TikTok itu kalau orang ngomong apa namanya ya, ngomong asumsi, cita-cita, angan-angan, mimpi dan halusinasi, biasanya itu otomatis diturunkan dari TikTok. Gitu biasanya. Gitu. Silakan Bang Jibril naik. Itu TikTok loh. Ketawa pula Bang Jibril di bawah. Inilah TikTok, ada masalah mungkin TikTok ini teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang ngomong sembarangan, kayak angan-angannya, cita-citanya, mimpi atau halusinasinya, itu begitu turun, satu kali turun dia. Itulah TikTok sekarang. Entah kayak mana TikTok ini. Heran saya. Ketawa pula. Bang Jibril naiklah Bang Jibril. Bincang-bincang kita. Udah pada tidur ini abang-abang di atas, kita semua ini. Bincang-bincang santai lah saja kita. Ada Bang Jibril di bawah. Memang TikTok ini aduh parah kali bah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya TikTok ini Bang Jibril ya? Iya, filternya makin bagus ya. Iya, filternya bagus. Kalau ada orang congor langsung turun otomatis. Itu tadi yang ada yang mau login kenapa? Dia penghujat. Memang penghujat dia. Bentar, belum pakai
belum pakai sound card nih. Nah ini lagi nih. Kenapa begini nih kawan-kawan Kristen ini? Nggak bisa. Kalau pakai sound card ini kan enak suaranya ya nggak? Oke, silakan bro. Kristen apa brother? Kristen Katolik, Protestan, suka protes atau kayak mana? Assalamualaikum. Waduh. Waalaikum musyrikin kafirun. Bukan Kang Nandar ini kalau begini, tidak ada Kang Nandar. Masya Allah. Muhammad Rasulullah. Oke. Ndak sampai 5 detik ya, seperti selalu teman-teman ya. Langsung kena blok. Wah, itu TikTok kalau, begitu TikTok. Kalau penyembah Jasjus bilang gitu, Jasjus penyembah Yesus gitu. Ntar kena turun lagi gue salah ngomongnya kan. Kan otomatis dia selalunya otomatis. Otomatis. Ada aja. Itu Uni tadi kenapa sinyalnya kurang bagus? Kenapa tuh? Iya. Lagi di jalan apa gimana? Putus suaranya. Kayaknya di jalan. Enggak, bukan di jalan. Memang si Fandi sabotase. Dia nggak mau aku ngomong. Memang kurang ajar ini. Enggak, emang putus-putus Uni. Tadi saya juga lagi tiduran dengarnya. Enggak si Fandi. Uni tuh ngomongnya kayak gini nih. Uni tuh ngomongnya kayak susah nih hat. Kan kalau udah kan pusing kan dengarnya. Enggak di mute sama si Fandi, di mute tadi sama Fandi. Aku lagi. Fandi nggak mau aku diskusi. Rokok di luar, ambil rokok dulu bentar. Ini masih putus-putus nih Uni. Itu Franz kita naikkan lagi ya teman-teman ya. Tadi Bang Franz tadi itu. Oke, ada Bang Franz. Oke, Bang Franz, silakan brother. Iya. Makasih Bang. Ya, sorry tadi mungkin mau dengar-dengar bagaimana. Ya, tadi mungkin ada signal. Memang TikTok kan sekarang lagi bermasalah, brother. Kadang itu kalau kita ngomong asumsi teologis atau takia Korintus itu langsung diturunkan otomatis. Oh gitu. Waduh, nih Bang Frans. Gimana kabarnya Bang Frans? Baik. Baik Bang. Abang Katolik, Protestan? Saya Protestan Bang, cuman saya berpegangan pada Alkitab Bang. Jadi saya untuk sementara saya masih telusuri betul kira-kira mana yang terbaik buat saya gitu. Nggak ada yang terbaik dua-duanya Bang. Itulah. Jadi kemungkinan pribadi untuk di agama seberang pastinya berbahasa seperti itu, berbicara seperti itu. Tapi buat kami ya mungkin juga bahwa mungkin itu adalah juru selamat kami untuk mengantar kami ke surga gitu. Ya. Jadi abang lagi nyari kebenaran lah ya. Siap. Mantap. Tapi abang orang terpelajar nggak bang? Enggak juga bang. Abang tapi sekolah nggak? Sekolah tapi sedikit. Cuman sampai SMA aja bang. Wah, saya SD aja PAUD aja gak lulus bang. Tapi kalau soal terpelajar sama nggak terpelajar ya bang, abang tetap ya mau megang biblos abang itu sebagai sandaran untuk keselamatan abang ya. Siap. Abang tahu nggak itu biblos itu abang sumbernya dari mana tuh? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu bahasa itu. Bukan maksudnya Bible abang, kitab suci abang. Kitab suci, ya. Kitab suci abang itu sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari Kristus. Wih, mantap. Ini kita ngomongin angan-angan cita-cita apa gimana nih bang? Bukan cita-cita, tapi yang pastinya itu adalah juru selamat kami bang gitu. Iya berarti imani aja ya kalau itu dari Kristus ya. Iya. Iya.
mau benang merahnya itu nggak ada urusannya sama Yehosua yang di abad ke-1 juga bodoh amat, yang penting Yesus Tuhan. Yang penting ditebus gitu ya. Iya, betul sekali, Bang. Ya, kalau kayak gitu sih, ya kita ngalor ngidul aja, Bang. Kalah nih Bang Jibril nih. Aku kalah nggak, Bang? Ya kalau mau lawan cita-cita mangan-angan ya kita cerita angan-angan sama cita-cita aja. Ya ngaku dulu dong kalah. kalah, siap kalah. Kalau sama orang nggak ada akal ya kalah saya. Bukan nggak ada akal, Bang. Ya, yang pastinya kalau kita berdebat antara beda tempat. Bukan, Bang, bukan. Saya nggak ngajak debat. Kalau ngajak debat itu yang minimal sama-sama punya pengetahuan. Kan Abang nggak ada pengetahuannya soal kitab suci Abang. Itu bukan debat, namanya ngajarin saya. Kalau debat kan Abang tahu. Enggak. Bible Abang dari mana? Baru kita debatin. Oh, ini sumbernya dari sini, dari sini, dari sini. Itu baru berdebat kita. Tapi kalau cuma saya yang tahu kan bukan debat itu. Kita nggak namanya ngajarin. Kalau ini nggak perlu data, Bang Jibril. Iya. Nggak perlu data. Pak Frans, kenapa kok begitu? Ya. Kenapa kok begitu? Kok nggak begini aja? Maksudnya nggak begitu begini ya? Nah, dia mikir kan? Giliran diajak begitu, dia mikir ya? Betul nggak Bang Jibril? Yang pastinya kan saya baru ikutin kayak begini, Bang. Ini pertanyaan saya simpel, Pak. Tapi kenapa Bapak mikir? Saya super hati-hati untuk mengeluarkan kata, Pak. Enggak, maksud saya gini. Tadi Bang Jibril mengajak Bapak untuk berpikir ke ranah yang akademis tuh, alias sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku sesuai dengan rasional. Nah, tiba-tiba Bapak bilang, oh ya, pokoknya Yesus Tuhan ya, iya, imani aja ya, iya. Tapi kenapa Bapak, saya tanya, kenapa Bapak begitu? Kok nggak begini? Bapak bilang, maksudnya? Nah, kenapa Bapak tiba-tiba berpikir? Saya nggak tahu. Iya, kok nggak gini? Ya, segitu aja lah Bang, pokoknya gitu. Kenapa kok nggak gitu aja? Kenapa kok Bapak tiba-tiba maksudnya? Nah, berpikir kan itu kan? Iya, pasti berpikir, Pak. Nah, ya kenapa kok tiba-tiba berpikir? Apa arti yang Bapak sampaikan maksud ini itu ya? Itu yang saya pikirkan, Pak. Oke. Berarti lebih baik ada sebuah perdiskusian yang menggunakan akal pikiran, betul nggak, Bang? Betul nggak? Iya, betul. Oke. Apakah selama ini Bapak pernah berpikir Yesus itu Tuhan? Iya. Oke, saya balik sekarang pertanyaannya. Apakah Bapak pernah berpikir bahwasanya Yesus itu diragukan ketuhanannya? Tidak. Nah, berpikir tok itu loh, tidak. Bayangkan coba. Kenapa Bapak nggak mau berpikir ketika mengarah ke Yesus, sementara Bapak saya tanya, kenapa Bapak begitu? Kenapa kok nggak begini? Bapak bilang maksudnya. Kenapa Bapak nggak mencari tahu gitu loh bahasanya? Coba Bang Buk, coba aku pengen tahu gimana narasi Abang membuktikan bahwasanya Yesus bukan Tuhan. Kenapa nggak muncul begitu? Karena Bang? Dari dulu kami pelajari tentang, mulai dari kecil ya. Dari dulu kita pelajari tentang agama dan itu dari mungkin begini Bang. Seandainya orang tua kami pertamanya memang dia orang dari agama Islam, kemudian kami anak-anaknya pasti akan ikut. Pasti gitu ya Bang ya. Tapi ini kan kami lahir dari orang tua Kristen. Jadi yang pastinya kami ikut pada Kristenan. Saya nggak tanya itu Bang. Maksud saya, pertanyaan saya, ketika Bapak saya tanya kenapa Bapak begitu, kok nggak begini, Bapak berpikir, maksudnya
Itu berpikir itu, Pak. Sekali lagi ya, itu berpikir namanya. Tapi ketika Bapak masuk dalam room ini, kemudian kita bahas, menurut Bapak kan Yesus Tuhan. Terus kalau saya bilang, oh Pak, Yesus bukan Tuhan. Kenapa Bapak nggak bilang gini? Hah? Maksudnya, kenapa nggak gitu juga? Kenapa nggak adil dengan pikiran Bapak sendiri coba? Ya begini Pak, saya kan cuma nonton, kemudian asik, dan di sini hostnya ada penyampaian di sini Kristen salah sembah gitu ya. Jadi kok ada bahasa seperti ini yang pastinya buat saya menarik ya gitu. Nah, kalau menarik berarti berpikir. Menarik untuk mengetahui kok. Nah, kalau ingin tahu gitu. Berarti berpikir, betul nggak? Ya pengen tahu, tapi apa namanya? Bagi saya berpikir kok bisa begini. Lah iya, kok bisa begitu? Kan gitu. Bener nggak? Nah, kenapa nggak cari tahu? Kenapa nggak cari tahu, Pak? Ketika Bapak sudah bilang bahwasanya ini kok menarik bagi saya. Ini hostnya ini gimana maksudnya? Kok nggak gitu, Pak? Kenapa? Dalam artian menari ini buat saya kok bisanya menulis tanda kutip ini. Justru itu saya mau pengen dengar saja tentang ya, karena pembicaraan kalian. Ya tapi karena memang saya bisa dimasukkan. Ya karena memang Kristen salah menyembah Tuhan. Yesus bukan Tuhan, itu menurut Bible Bapak. Menurut kitab Bapak, Yesus bukan Tuhan. Menurut kitab Bapak ya. Menurut kitab Bapak, Yesus bukan Tuhan. Enggak seperti itu, Pak. Kok enggak? Coba sekarang Bapak mulai berpikir kan? Nah, oke, sekarang saya tanya sekarang, di mana tertulis Yesus mengaku Tuhan? Di apa kitab suci Bapak? Di mana? Oh, saya belum tahu betul ini tentang Alkitab. Ya, di mana tertulis itu, Pak? Saya Kristen, saya akui saya Kristen, Pak. Justru saya mau pengen belajar. Nah, jadi semua kalangan saya masuki untuk itu, untuk sementara. Jadi coba Bapak ada nggak kitab di situ? Ada nggak di rumah Bapak kitab? Ada nggak? Ada. Nah, coba diambil kitabnya, Pak. Gurunda Zuma masuk, Gurunda, atau Bang Jibril masuk? Ini waktunya penyembuhan nih. Gurunda, Bang Jibril, Nirifa, Pak Dezuki, Bang Andi. Yuk, ada. Iya. Silakan. Aku cuman Jangan putus-putus. Aku putus-putus. Nirifa. Putus-putus sih. Aku cuman pengantar, istilahnya pengantar aja. Silakan Bang Jibril. Ya, coba di mana Pak? Di Biblos Bapak diajarkan bahwa menyatakan Yosua menyatakan bahwa dia Tuhan. Saya belum tahu persis di mana di dalam kitab karena memang saya belum kuasai Alkitab. Iya, tapi Bapak udah punya keyakinan bahwa dia itu Tuhan. Iya. Dari mana tuh? Dari ajaran dari orang tua doang. Sementara di Biblosnya atau di kitab sucinya nggak ada. Bukan memang dari ajaran orang tua, tapi ada tertulis di dalam Alkitab. Untuk sementara itu kan saya cari apa memang ada atau enggak. Yang pastinya di dalam pemikiran kami itu ada. Iya, jadi kalau pemikiran Bapak nggak sesuai dengan fakta itu namanya apa, Pak? Ya salah ya, yang pastinya salah itu. Nah, berarti kalau itu di situ di mana fakta sama stigma atau ajaran itu nggak kena, Pak. Berarti Bapak salah kan? Saya belum bisa. Berarti title-nya bener nggak, Pak? Jadi begini, Pak. Berarti judul temanya bener nggak? Jadi gini, Pak. Untuk menyatakan salah saya belum bisa bilang begitu. Bapak umur berapa, Pak? Saya 42.
42 tahun, 43 tahun Bapak hidup di dunia ini, Bapak meyakini di kepala Bapak bahwa Yesus itu Tuhan berdasarkan kitab suci Bapak. Tapi begitu ditanya kitab suci Bapak di mana menyebutkan Yesus itu Tuhan, Bapak nggak tahu. Menurut Bapak di jalan yang benar. Iya. Sementara di Biblosnya nggak ada begitu, Pak. Itu sama aja Bapak bilang Bapak miliuner, tapi begitu dicek saldonya isinya 2.000, Pak. Menurut Bapak itu bener nggak? Nggak sesuai fakta kan? Nggak sesuai fakta, tapi dari tadi kan saya sampaikan bahwa saya belum tahu tentang Alkitab yang sebenarnya. Justru itu saya suka mendengar tentang pembicaraan kalian gitu. Ya berarti statementnya bener dong, title judulnya Kristen salah sembah. Enggak. Karena Bapak menyembah yang tidak di kitab sucinya disebutkan Tuhan. Belum bisa itu, Pak. Saya belum meyakinkan itu bahwa itu benar apa enggak. Oke, kita main stigma aja ya, kita main dogma aja ya. Di ajaran Bapak, di Biblos Bapak dinyatakan kalau Tuhannya Yesus itu tidak kelihatan, Bapaknya si Yesus itu tidak kelihatan. Berarti Yesus ini menyembah yang tidak kelihatan. Bapak nyembah siapa? Waduh, salah. Mungkin Bapak salah ini karena bagi itu kan ada namanya Tritunggal, Pak. Allah, namanya Bapa dan Roh. Yesus berdoa ke siapa, Pak? Yesus berdoa? Ya, dia berdoa sama minta ke siapa? Bapa. Berarti Tuhan dia Bapak dong? Bukan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi gitu. Jadi Tuhannya sekeluarga gitu ya, kayak boy band ya, bertiga gitu ya? Bukan dibilang sekeluarga, Pak. Jadi gimana? Jadi sembah mau gini, Pak. Bapak udah mulai bercanda. Bapak ini satu. Setuju. Bapak bisa dipanggil Bapak dan bisa dipanggil Anak. Dan adalah jiwa Bapak adalah roh. Pemikiran Bapak bisa dipanggil anak, Pak. Gimana coba? Saya nggak paham tuh. Namanya Bapak ya Bapak, kodratnya dia Bapak. Jadi gini. Jadi kalau cewek, Pak, jadi kalau cowok, Pak, mau dipakein rok, mau dipakein lipstick, mau di make upin, kodratnya ya laki-laki, Pak. Nggak bisa dipanggil perempuan, itu namanya kodrat, Pak. Inilah. Sama juga seperti Tuhan, Pak. Ini berarti Bapak manusia ke Tuhan-Tuhanan apa Tuhan ke manusia-manusiaan nih, Pak? Ini kodratnya nggak jelas nih, Pak. Waduh. Serak nih, berserak. Gimana, Pak? Iya. Iya, gimana? Coba si Bapak jadi anak tuh. Jadi tidak mungkin ada Bapak kalau tidak ada anak. Tidak mungkin ada anak kalau tidak ada Bapak. Jadi itulah seperti itu. Dan jadi itu adalah. Jadi Bapak nggak mungkin ada kalau nggak ada anak gitu ya? Iya. Jadi kalau nggak ada anak nggak ada Bapak gitu? Iya. Itulah yang diberi Tritunggal dengan pemikiran. Iya, sekeluarga dong berarti, Pak. Bapak tadi nggak. Iya kan Bapak anak nih sekeluarga dong. Macet. Gitu. Terus? Enggak, kenapa Bapak maksa banget nyembah makhluk sih, Pak? Kenapa nggak pengen nyembah Tuhan sih, Pak? Kenapa menyembah makhluk? Iya. Saya nggak nyembah makhluk, Pak. Yesus itu siapa, Pak? Tuhan dan Juru Selamat kami. Iya, dia makhluk kan, ciptaan kan dia. Ciptaan. Yesus ciptaan kan? Tuhan, karena dia menjelma sebagai. Waduh, menjadi menjelma. Biasa. Tapi ciptaan berarti kan? Ciptaan, saya belum tahu betul. Karena itulah
saya sampaikan tadi, Pak, saya belum memaknai betul tentang. Ini narasi seiman Bapak nih. Yesus itu dari firman, berasal dari firman yang menjelma menjadi daging. Firman ini keluar dari Allah, dari Tuhan. Firman itu berarti ciptaan Tuhan dong? Iya. Berarti Bapak nyembah ciptaan dong? Bilang enggak aja Pak, enak biar umat. Enggak, kebuka nih pelan-pelan. Namanya Pak. Saya belum bisa memaknai, cuman mendengar saya suka. Justru itulah saya masuk di sini untuk mengetahui kira-kira agama di seberang gimana. Gini Pak. Nah, kalau mau perbandingan kayak gitu Pak, saya banding ini gampang nih Pak. Ini perbandingan antara agama dan Tuhan kita ya Pak ya. Sekarang saya tanya Bapak, baru saya bandingkan. Menurut Bapak, menurut ajaran Bapak, menurut Biblos Bapak atau kitab suci yang Bapak baca, Tuhan Bapak menciptakan kejahatan nggak? Nggak ada. Nah, Tuhan Bapak nggak menciptakan kejahatan kan? Berarti Bapak nggak monoteis. Berarti Tuhan Bapak itu bukan Tuhan Israel. Tuhan Bapak ini Tuhan pagan. Kenapa? Karena ada Tuhan lain yang menciptakan kejahatan. Ada Tuhan lain di luar kuasa Tuhan Bapak yang menciptakan kejahatan. Kenapa? Karena Tuhan Bapak nggak maha pencipta. Kalau Tuhan saya Pak, Allah Subhanahu Wa Taala, Dia pencipta segala-galanya. Dia maha pencipta. Dengan Dia menciptakan yang namanya free will atau kebebasan, Tuhan saya tahu konsekuensinya, nanti ada yang baik, ada yang buruk. Beliau menciptakan segalanya. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Tuhan kami satu Pak, nggak ada Tuhan lain yang menciptakan hal lain. Tuhan saya menciptakan segala-galanya. Sementara Bapak enggak kan? Tuhan Bapak nggak menciptakan kejahatan. Berarti Bapak pagan. Saya potong pembicaraannya. Siap. Jadi kami punya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menurut Bapak, betul. Perjanjian Lama itu memang keras di situ. Nah, tapi pada saat itu mungkin Saman mengikuti Saman sehingga adalah Perjanjian Baru. Disitulah ada. Nah, narasi Bapak salah lagi nih. Berarti Tuhan Bapak nggak maha tahu. Masa berubah-berubah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Emang Tuhan Bapak nggak tahu? Kedamaian di Perjanjian Baru itu dibuatkan suatu kedamaian, Pak. Jadi Tuhannya berubah tingkah gitu ya? Tidak ada namanya membuat dalam artian kita harus membuat kedamaian. Diskriminasi yang kemarin itu kita hentikan. Jadi rupanya Tuhan Bapak berubah-berubah pikiran gitu ya? Nggak berubah, tapi kan Bapak yang barusan menarasikan berbeda dia. Nggak berubah, tapi harus didamaikan. Bagaimana supaya orang-orang di sekitaran. Kalau memang harus mendamaikan Pak, mestinya kayak Tuhan saya Pak. Tuhan saya begitu Nabi Adam berdosa dan diturunkan ke bumi, Nabi Adam itu minta maaf dan dimaafkan Pak. Tuhan saya bukan pendendam kayak Tuhan Bapak yang nanti anak cucu lo punya berdosa semua. Ada dosa turunan, dosa warisan, harta anak bayi baru lahir udah berdosa kau. Jadi itu baru Tuhan saya maha pengampun Pak, bukan Tuhan pagan yang nurunin dosa. Saya bertanya juga begini Pak sedikit maaf apa ya. Siap, apa itu? Jadi memang Bapak kan sudah sampaikan bahwa Tuhan kami mengejarkan segala-galanya. Tuhan saya betul. Terjadi sekarang di mana-mana agama di seberang kami itu melakukan kejahatan-kejahatan. Oh, maksudnya Islam melakukan kejahatan-kejahatan? Iya, yang kita lihat sekarang. Bahkan mencaci maki orang begitu. Sedangkan pakar-pakar Islam itu tidak ada yang berbicara seperti itu, Pak. Oke. Jadi ini Bapak ngomongin angan-angan sama cita-cita ya Pak ya? Mungkin juga. Terus? Jadi itulah yang saya pertanyakan ke Bapak. Nah, ini saya tunjukin aja. Izin Bang Zuma, saya membesarkan diri. Jadi Islam itu jahat-jahat gitu ya Pak ya? Enggak jahat, enggak semuanya.
Nggak semuanya. Jadi ini yang Nah, saya sampaikan ini. tadi, Pak. Ya, sebentar. Ini saya mau buka datanya nih, Pak. Bapak kan bernarasi agama seberang atau agama saya itu banyak melakukan kejahatan dan segala macam. Di sini kita ada buku, Pak, judulnya Body Count. Ini soal kejahatan 2000 tahun terakhir. Ini pelaku-pelakunya: atheist, Buddhist, Christian, Indic, Islamic, primal, indigenous, cynic ini Chinese. Nah, di sini, Pak, ini ada datanya tuh banyak tuh. Ini semua perang 2000 tahun terakhir. Nah, ini di sini nih, yang ini itu yang korbannya di atas bukan yang ini. Ini yang korbannya di atas 10 juta. Yang di sini nih korbannya di atas 10 juta. Ini nama perang atau nama kejadiannya. Ini total kemeninggalan atau kemeninggoyan. Habis itu di sini jenisnya. Habis itu ini agama pelaku yang terlibat. Ya, kita lihat ya nih, Pak. Christian, Islamic 1. Habis itu kita lihat yang di bawah 2 juta korbannya. Christian sama antis. Christian, Islamic 1. Nah, ini kita bisa baca semua nih, semua perang Bapak mau baca ada tahunnya ini, Bapak bisa Google juga, totalnya segala macam. Nah, habis itu kita ke bawah nih, Pak, ada summary-nya. Ini total kematian, distribusi total kematian world civilizations dari tahun 0, dari tahun jebotnya, Pak, sampai tahun 2008. Christian itu bunuh paling banyak tuh, Pak, 177 juta. Islam 31 juta. Ini yang Bapak bilang, ini yang melakukan kejahatan gitu ya. Ini yang paling kasih ya, Pak, ya? Si paling kasih nih. Ini perang, ngelawan yang ngelawan. Kalau ini civilizations and genocide. Genocide ini pembantaian, Pak. Ini pembantaian berarti orangnya nggak ngelawan nih. Nih, kita bisa lihat. Nah, kita langsung nih, Pak, ke data sum up-nya. Summary-nya. Death toll distributions world civilizations dari tahun jebot sampai tahun 2008. Yang paling banyak membantai, Pak. Ini Bapak hampir 10 kalinya loh, Pak. Habis itu kalau dibikin chart pie chart-nya, Islamic 7,8, Christian ini 65. Ini paling kasih nih. Jadi stigma Bapak dengan data 2000 tahun terakhir itu nggak match, Pak. Jadi Bapak nggak ada data, tapi Bapak menarasikan, oh Islam itu pembuat kejahatan, imam-imamnya nggak berbuat apa-apa. Itu namanya narasi kebencian, Pak. Bukan. Jadi maaf. Iya, itu karena Bapak nggak ada data yang menyatakan hal tersebut, nggak ada statistik yang menyatakan hal tersebut. Si paling kasih justru menyebarkan kebencian, Pak. Di situ jadi cerminan ajaran Bapak. Ajaran Bapak si paling kasih nih, rupanya tukang fitnah gitu loh. Jadi maaf begini, Pak. Gimana itu, Pak? Kita santai aja ya, Pak. Nggak usah ini ya. Iya, santai. Gimana, Pak? Jadi santai, Pak. Yang saya lihat di medsos, kami kan orang seberang, dalam artian tidak pernah menghujat dengan agama-agama lain. Sedangkan nggak pernah menghujat, Pak. Yang saling serang di dalam nggak pernah menghujat, Pak. Iya. Bapak mau saya puterin video-videonya ajaran Bapak menghujat ajaran kami. Nggak cukup malu dengan data yang barusan? Oh, enggak. Bagi saya itu belum tentu. Oh, belum tentu ya. Nih, belum tentu ya. Nih, ini saya puterin aja satu aja ya. Saya nggak suka sih muterin video ini nih. Tapi ini biar orang-orang yang si paling kasih ini sadar nih. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Saya puter ya. Bilang tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Wah, Tuhanmu ini punya sifat Allah apa tidak? Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan, berarti firman-Nya Allah apa bukan? Quranmu ini loh, Pak. Quranmu ini. Si paling kasih itu, Pak. Nggak menghina itu, Pak.
Nggak menistakan itu, Pak? Pastinya menistakan. Yang kayak gitu yang Bapak mau belain, Pak? Oh enggak, walaupun satu agama. Tadi Bapak bilang nggak ada ajaran kami menista ajaran saya. Itu barusan apa? Bagi saya, pribadi saya. No, masih ngeles nih loh. Iya. Karena saya bagi saya nggak pernah menista dengan agama-agama lain. Itu barusan yang saya tunjukin. Jadi gini, Pak. Itu mungkin mereka. Saya nggak tahu apa memang orang Kristen apa tidak, karena itu. Dia apologet Kristen, Pak. Bapak Google aja. Dia apologet Kristen. Dia ada YouTube, ada ini, ada itu. Dia apologet Kristen, Pak. Dia orang Kristen. Ya, dia orang Kristen, Pak. Mungkin orang Kristen aja itu. Tapi saya juga mungkin sementara saya masih Kristen abal-abalan. Ya betul. Karena saya belum memaknai bahwa yang saya lihat sekarang yang bertentangan di dalam medsos yang kelihatan sekarang antara pembuka agama dengan agama, pokoknya agama Islam lah gitu, yang saling serang di dalam. Iya, yang saya lihat. Ya sudah, saya udah tunjukin datanya sementara. Berarti stigma Bapak, point of view Bapak, perspektif Bapak itu nggak sesuai dengan faktanya. Setuju nggak Bapak di situ? Setuju. Ya sudah, kita bisa setuju di situ. Gimana Pak? Ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau di? Enggak. Cuman ikut gabung-gabung belajar nggak apa belajar ya, nggak apa-apa ya. Mantap. Ya tapi mudah-mudahan Bapak taubat lah. Bapak jangan mengeluarkan narasi-narasi fitnah seperti tadi, itu aja sih. Karena faktanya nggak sesuai. Ya. Karena 2000 tahun terakhir perang itu yang mulai. Bapak kapan? Oke, sekarang saya tanya deh. Kapan mana negara Islam yang menjajah negara lain? Bapak bisa sebutkan nggak? Nggak ada. Wah, berarti nggak ada ya negara Islam yang menjajah ya, satu pun ya. Nggak ada ya berarti ya? Nggak ada. Masya Allah. Kan bisa dari situ bisa kelihatan Pak. Karena mungkin semua negara nggak ada yang namanya 100% ya. Tapi bisa dilihat dari mayoritasnya dong. Yang pastinya begitu. Tapi bagi saya antara perang negara itu bukan perang agama, Pak. Betul. Tapi pelakunya siapa, Pak? Pelakunya orang-orang nggak beragama gitu? Enggak kan? Pelakunya orang-orang beragama kan? Enggak. Ya. Jadi mereka perang itu dia tidak tahu bahwa agama ini harus kita serang. Oh iya, betul, setuju. Dasar perang atau dasar invasi itu bukan agama dan nggak selalu agama. Tapi pelakunya kan ada punya agama. Mungkin alasan serangannya, alasan ininya untuk memperluas daerah, untuk ini, untuk itu, untuk emas. Contoh aja kayak Belanda kan. Belanda kan 3G, Bapak tahu kan? Gold, Glory, and Gospel. Gospel itu kan kitab apa? Jadi alasan mereka menjajah itu kan 3G. Gold, Glory, and Gospel. Iya, itu alasan mereka menjajah kan berarti kitab suci, Pak. Oh, enggak semuanya seperti itu. Loh,
Bapak itu pelajaran SD SMP loh, Pak. Bapak lebih bagus cebok dulu deh, Pak. Boleh nggak apa-apa Pak, biar tergantung dari Bapak aja gitu. Saya cuma Enggak, ini Bapak lagi di mana? Lagi di kamar mandi apa gimana? enggak, di dapur Pak. Oh, di dapur. Soalnya enak kalau di dapur nongkrong.